konseling. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah IPB dengan NPM 2350022. Saya sebagai konselor. Di sini saya akan menampilkan tugas video dengan tema Boleh mau kalau semana walipo, artinya nggak boleh mementingkan diri sendiri, harus tahu teman-teman itu seperti apa, jadi nggak boleh egois ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Tadi Mbak, dari mana Mbak? Dari kelas Bu. Oh iya, habis mata pelajaran siapa Mbak? Matematika Bu, Pak Hartono. Oh, Pak Hartono. Iya. Nih Mbak, apakah baik-baik aja nih? Kelihatannya lagi ada yang ditutupi. Iya Ibu. Dari raut wajahnya kok kayak kesel banget. Iya. Sebelumnya di Vakansa, Ibu akan jelaskan di bimbingan konseling ini ada tahap kode etik. Jadi Vakansa itu Ibu menjaga kerahasiaan Vakansa, apapun yang Vakansa ceritain Ibu nggak akan kasih kemana-mana nih, karena ini termasuk privasi individu. Ini masalah pribadi Vakansa. Jadi waktu di dalam bimbingan konseling pada pagi hari ini 45 menit siap kita pertemuan ya Mbak Kansa. Sampai sini Mbak Kansa paham? Iya. Ya, sebaiknya Ibu akan mendengarkan apa yang Mbak Kansa perasaannya, skala perasaannya pada pagi hari ini gimana Mbak? Kalau sekarang saya masih bingung tuh, masih gimana ya Bu? Bingung gimana Mbak? Boleh jelasin? Jadi bingung gimana Mbak Kansa? Saya bingung. Masih bingung gimana letak dan salahnya saya sendiri. Kalau boleh tahu Mbak Kansa ceritain terlebih dahulu, sebenarnya Mbak Kansa merasa bersalah itu karena kenapa sehingga sampai di tahap ini seperti ini? Nggak tahu Bu, dikucilkan sama teman-teman. Itu di teman sekelas apa, teman kelompok atau teman di luar kelas Mbak Kansa? Sebenarnya ya teman kelas Bu, tapi kebanyakan teman kelompok karena aku tuh jarang ikutan kelompok, jarang diajak Bu, nggak tahu kenapa. Pasti di kelas Mbak Kansa itu circle-circlean gitu ya Mbak? Iya Bu. Terlebih dahulu Mbak Kansa udah introspeksi diri, mungkin ada kesalahan Mbak Kansa yang Mbak Kansa tidak tahu. Kalau boleh tahu, menggali lagi masalah ini lebih dalam. Mbak Kansa pernah nggak dapat dari teman Mbak Kansa seperti dibilangin gini, kamu gini, nggak harus gini, tapi Mbak Kansa ngejalan harus gini, harus gini. Kayak tetap kembali ke prinsip Mbak Kansa. Iya Bu. Ya, jadi problem masalahnya Mbak Kansa ini nggak mau ikut kelompok karena dikucilin teman-teman. Berarti masalahnya ini nggak mungkin dong kalau teman-teman jauhin Mbak Kansa kalau nggak ada masalah di Mbak Kansa. Gitu Mbak. Boleh Mbak Kansa ceritain lagi yang teman-teman Mbak Kansa itu kucilin gimana sampai bicarain di belakang, apa hal-hal apa yang Mbak Kansa dengar selain yang tadi? Enggak sih Bu, cuman nggak diajak kelompokan aja sih. Jadi Mbak Kansa itu di teman kelompok itu nggak bisa saling kontribusinya, nggak ada ya gitu. Jadi kalau kerjain tugas Mbak Kansa gimana? Saya sama Diva Bu. Oh, sama Diva. Gak apa-apa Mbak Kansa, selagi jadi Ibu mulai dari kamu rasakan dulu ya terkait masalah ini. Waktu kamu bilang ke teman-temanmu itu mulai menjauh, perasaan apa yang kamu alami pada saat itu? Marah sih Bu, karena kok aku diginiin gitu loh Bu, padahal aku merasa aku ya biasa aja. Terus habis itu kok kenapa aku bisa diginiin, padahal aku ya bersikap biasa aja, cuman aku
ngerasa kayak aku dijauhin. Maksudku kalau kamu itu ngerasa aku ada salah, kamu itu ngomong sama aku gitu Bu. Jangan bicara di belakang. Iya, nggak usah ninggalin aku gitu aja. Ya, Ibu paham situasi ini juga nggak mudah bagi Mbak Kansa. Terlebih kan itu teman-teman Mbak Kansa kan saling berkaitan tentang mata pelajaran atau menanyakan apa. Kalau nggak ada teman Mbak Kansa, ya sangat berbahaya. Kayak Mbak Kansa pure benar-benar sendiri gitu loh. Iya. Jadi Mbak Kansa marah itu hal yang wajar. Bisa mengekspresikan diri dengan Mbak Kansa itu dengan marah, nggak apa-apa Mbak itu, tapi jangan sampai memukul teman. Kayak marah kan aku diginiin, itu hal yang wajar karena kita manusia, nggak mungkin nggak ada perasaan kayak gitu. Tapi Ibu saranin mending kalau melepaskan emosi itu Mbak Kansa melakukan hal yang disukai, seperti pelarian yang Mbak Kansa suka buat kopi atau racik-racik kopi itu, jadi buat eksperimen baru untuk menyelesaikan masalah Mbak Kansa, buat yang lebih bisa ada timbal baliknya antara hal baik dan hal negatifnya. Mereka itu akan baik-baik aja tanpa kamu ya Mbak Kansa kalau di kelas, kalau Iya, semisal ada perkumpulan. Kayak aku tuh nggak dianggap gitu loh Bu di dalam kelompok. Jadi mereka tinggalkan kamu pure, benar-benar tinggalkan, Iya. nggak peduli sama sekali ya. Yo. Baik Mbak Kansa, sekarang Ibu minta memilih satu kata yang paling menggambarkan perasaanmu pada saat hari ini, entah itu kecewa, sedih atau marah. Jadi kan Mbak Kansa udah bilang marah, terus apalagi Mbak Kansa? Kecewa Bu, kok Ya. bisa kayak gitu loh. Padahal kan orang ya enakan gitu loh Bu. Aku kalau di luar kelas ya aku udah bergaul, tapi kenapa aku di kelas kayak dikucilkan gitu loh Bu. Jadi Mbak Kansa di situ merasa kesepian banget di dalam kelas. Iya. Kesepian itu rasanya sangat berat banget, apalagi sebelumnya kamu tidak bisa sendiri, di luar teman itu kamu tertawa hahihi sama teman-teman kamu, dan di kelas kamu menjadi pendiam dan gak bisa berkutik apa-apa. Ibu sangat mengerti perasaannya. Jadi setelah Mbak Kansa mengalami hal itu, pelarian Mbak Kansa di mana? Kayak, mungkin Mbak Kansa keluar kelas atau sampai bolos atau di mana Mbak? Kalau kayak gitu aku biasanya merenung di kelas, main HP sendirian. Jadi kayak aku mencoba mengenal diri sendiri gitu. Jadi itu yang bisa benar-benar lupa, atau Mbak Kansa cuma mengalihkan sebentar dari masalah yang ada di dalam kelas Mbak Kansa itu? Cuma peralihan aja sih Bu, biar nggak apa-apa, aku punya diri sendiri ya, kok sama kalian nggak apa-apa gitu. Berarti sebenarnya perasaan itu masih ada dong, cuma karena itu ditunda saja karena ada pelarian Mbak Kansa main di HP, fokusnya di HP tadi. Iya. Ya, Ibu paham perasaan Mbak Kansa. Ibu akan membantu Mbak Kansa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ibu cuma kasih dorongan Mbak Kansa, gimana caranya Mbak Kansa itu bisa lebih baik lagi dari hari ini. Ibu berharap juga Mbak Kansa setelah mendapatkan bimbingan pada saat masalah yang terjadi pada hari ini, Ibu mau Mbak Kansa itu mengintrospeksi diri dari hal-hal ini. Jangan Mbak Kansa menyalahkan teman atau diri sendiri yang Mbak Kansa. Tadi setelah Mbak Kansa main HP dan rasa marah dan pelampiasan itu, kamu ngerasa seperti itu, pernah nggak ada kepikiran bahwa mau cerita ke orang lain atau teman yang benar-benar dekat di dalam kelas itu? Jarang sih, karena aku lebih sering sendiri sih. Kalau cuma teman ya aku nggak senang ngomongin sana sini, karena aku bukan tipe orang yang ngomongin di belakang sih Bu. Karena ya gimana aku cuma punya diri sendiri. Ya aku lagi coba mengerti apa porsi diri aku sendiri gitu.
nggak apa-apa mencintai diri sendiri itu hal yang wajar kok Mbak Kansa, tapi kita sebagai manusia menceritakan masalah itu bukan membagi beban ke orang lain, bukan, karena kita mungkin kondisi kita ini lagi baterainya kita lagi habis, pengen banget untuk cerita karena udah muak sama yang ada di isi kepala kita. Itu nggak apa-apa. Tujuannya apa Mbak Kansa? Tujuannya hal itu untuk kita punya pikiran baru. Pendapat dari Mbak Kansa sama teman Mbak Kansa kan beda. Jadi mungkin dengan Mbak Kansa bercerita itu tidak dihakimi. Cari teman yang betul-betul teman yang bisa mengerti apa Mbak Kansa, apa sikap Mbak Kansa, pasti ada 1 dan 2 orang. Sampai Mbak Kansa tidak ada di titik overthinking, nggak dibicarain teman gini-gini. Terkadang memang pikirannya kita sendiri yang merusak diri kita sendiri. Iya Bu, tapi aku belum terlalu percaya sama temen aku sih Bu, karena aku tiap nongkrong tuh temennya banyak, jadi aku tahu sifat teman-teman aku kayak gimana. Jadi aku nggak terlalu oversharing gitu. Oh, berarti mengantisipasi hal yang tidak seharusnya terjadi yang Mbak Kansa. Iya sih. Ibu yakin sebenarnya Mbak Kansa itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi mungkin dari perilaku juga Mbak Kansa selalu menginfo di kelas, jadi nggak ikut berhimpun sama kelompok-kelompok lain. Hal itu juga menjadi faktor bikin Mbak Kansa dijauhi teman, karena ibaratnya sebenarnya Mbak Kansa itu bisa berbaur, tapi karena kondisinya mereka kayak gitu, Mbak Kansa nggak bisa berada di sekeliling ini, nggak bisa ngobrol gitu Mbak Kansa. Ya. Tapi kenapa kamu masih melakukan hal seperti main handphone di kelas itu? Kamu nggak coba untuk dekati 1 dari 2 teman kamu untuk menanyakan tentang hal ini? Gimana ya kok mereka kayak gitu sama aku? Apakah mereka yang memang judes sama aku, atau memang mereka yang ada masalah di dirinya, atau ada masalah di diriku? Kan kita cari titik gimana supaya Mbak Kansa itu bisa berbaur di dalam kelas. Aku lebih bagus banget ibu kalau aku nggak diajak ngomong, ya udah aku diam aja. Tapi kalau aku diajak ngomong, ya udah aku nggak bakal ngomong dia gitu. Berarti Mbak Kansa itu orangnya nggak ribet gitu ya Mbak Kansa. Tapi ibu sangat menyayangkan bahwa Mbak Kansa itu di kelas cuma duduk diam di pojokan sama main handphone. Soalnya teman-teman Mbak Kansa itu perlu juga sampai Mbak Kansa lulus nanti, entah itu menanyakan tentang tugas. Kalau Mbak Kansa 1-2 orang nggak ada yang Mbak Kansa dekat, gimana caranya Mbak Kansa untuk menanyakan hal tugas? Terlebih juga Mbak Kansa malas, seperti Mbak Kansa nggak ikut dalam kelas, keluar atau diam aja di pojokan, tidak mau memperhatikan guru pada saat berbicara. Seperti ada 2 hal dalam diri Mbak Kansa itu. Pasti satunya ingin berubah, satu lagi ingin menahan di zona nyaman Mbak Kansa. Iya. Ibu tanya sekarang, apakah Mbak Kansa betul-betul mau berubah? Kalau mungkin untuk saat ini belum ya Bu. Kalau nanti aku ada waktunya, nanti aku juga bakal ngobrol kok Bu, karena aku ngerasa di sini aku belum masih apa ya Bu, belum terlalu percaya sama orang kelas Bu. Jadi kayak ya udah nek kayak gitu ya wes gimana gitu loh Bu. Tapi aku di satu sisi waktu itu sebenarnya orangnya ekstrovert banget Bu, sering main kesana kesini. Tapi di saat aku di kelas kayak gitu kayak aku marah aja sih. Jadi kayak nanti kalau ada waktu aku juga bakal ngobrol gitu. Sebaiknya ibu saranin Mbak Kansa harus dekatin teman Mbak Kansa yang menurut Mbak Kansa itu bisa Mbak Kansa percaya. Dan aku tahu, ibu tahu Mbak Kansa itu nggak harus ceritain semua hal, tapi
seperti masalah-masalah ini kan internal banget ya, masalahnya kan itu tentang sosialisasi juga dalam teman-temanmu di kelas. Kan seperti kembali lagi kepada ibu bicara tadi, bahwa teman-temanmu itu dan teman-temanmu tetap butuh kamu untuk menjalankan kontribusi apa yang kalian kerjakan untuk menyelesaikan PR dan tugas-tugas dari sekolah. Jadi Kansa, sebenarnya kamu tuh sebenarnya bisa bergaul, cuma merasa kesepian di kelas karena kamu belum temuin dirimu, temanmu belum mengerti dirimu juga, dan faktor lingkungan juga yang bisa membuat kamu seperti ini ya. Sedangkan kamu di luar kelas itu kamu bisa jadi orang yang aktif, bisa jadi dirimu sendirilah. Itu beda banget sama kamu lagi di sekolah sama dengan di luar sekolah. Itu ya Kansa. Berarti sebenarnya itu dari sikap kamu ini bukan nggak bisa berinteraksi. Ibu lihat kamu itu ada kemampuan, tapi tidak bisa digunakan di kelas karena faktor tadi, bahwa teman-temanmu itu menolak adanya keberadaan kamu. Mungkin kan kamu udah lihat dari sisi baiknya kamu nggak ada mau bicarain temanmu gini gitu, cuma respon mereka aja ya, berarti di situ ada masalah sama diri mereka. Nanti teman-teman yang lain ibu juga akan panggil untuk sesi konseling individual di sini terkait masalah ini, biar kamu juga dapat lebih baik lagi ke depannya, dan teman-teman juga gitu. Ibu nggak memikirkan satu pihak. Jadi Kansa, sebenarnya kamu tuh sebenarnya bisa bergaul, cuma merasa kesepian di kelas karena kamu belum temuin dirimu, temanmu belum mengerti dirimu juga, dan faktor lingkungan juga yang bisa membuat kamu seperti ini ya. Sedangkan kamu di luar kelas itu kamu bisa jadi orang yang aktif, bisa jadi dirimu sendirilah. Itu beda banget sama kamu lagi di sekolah sama dengan di luar sekolah. Itu ya Kansa. Berarti sebenarnya itu dari sikap kamu ini bukan nggak bisa berinteraksi. Ibu lihat kamu itu ada kemampuan, tapi tidak bisa digunakan di kelas karena faktor tadi, bahwa teman-temanmu itu menolak adanya keberadaan kamu. Mungkin kan kamu udah lihat dari sisi baiknya kamu nggak ada mau bicarain temanmu gini gitu, cuma respon mereka aja ya, berarti di situ ada masalah sama diri mereka. Nanti teman-teman yang lain ibu juga akan panggil untuk sesi konseling individual di sini terkait masalah ini, biar kamu juga dapat lebih baik lagi ke depannya, dan teman-teman juga gitu. Ibu nggak memikirkan satu pihak. Ini Kansa, apakah teman-teman di kelasmu ini benar-benar menjauh dari kamu, atau kamu yang menarik diri sama pergaulan teman-teman di kelas? Ya sebenarnya kalau menarik diri bukan sih, karena aku lebih baik menghindar daripada aku harus memikirkan hal yang nggak penting gitu loh. Karena apa ya, masalah saya juga banyak, nggak cuma itu doang, dan ibaratnya yang mau berteman dengan saya nggak cuma dia doang gitu loh. Jadi aku lebih memilih bodo amat daripada aku harus memikirkan hal yang nggak terlalu penting buat aku, nggak ada tujuannya buat aku. Kalau misalkan aku nggak ada teman di kelas ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya jarak yang ibu lihat kamu terhadap teman-teman ini bukan mereka menolak kamu, tapi karena belum ada yang memulai untuk pembicaraan tersebut. Iya. Gitu ya. Mungkin di satu situasi seperti kembali lagi kepada ibu bilang tadi, bahwa Mbak Kansa ini harus tegur teman 1-2 orang untuk menggali bagaimana cari potensi di Mbak Kansa, di teman-teman Mbak Kansa, biar ngomongnya lancar sama mereka, biar
lama-lama kan bisa masuk nih gini lama-lama kan udah saling mengenal sikap satu sama lain gitu loh Mbak Kansa. Terus ibu juga mengingatkan bahwa Mbak Kansa nggak boleh main terus ke handphone. Mbak Kansa udah gede, tahu bahayanya handphone apa. Lebih baik Mbak Kansa lebih banyak berinteraksi sama teman, walaupun temanmu itu kayak itu tadi, kayak mereka menolak kamu, kamu tunjukin sisi baikmu itu apa. Dengan begitu kan mereka bisa berpikir bahwa kok aku giniin dia terus, tapi kok dia nggak ngerasa gitu, dia kok santai-santai aja hidupnya, kan gitu kan mereka yang jadi merasa bersalah sendiri ya kan. Iya. Paham ya? Iya. Dari aku yang mainnya ego, aku mementingkan ego sendiri daripada aku harus komunikasi sama teman-teman. Aku jadi memilih buat aku harus sih ngobrol, aku udah agak tahu jalan keluarnya aku sih. Ya bagus sekali Mbak Kansa, perasaan Mbak Kansa sekarang itu ibu sangat senang banget bahwa kamu itu udah tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan, tinggal bagaimana caranya melakukannya gitu. Ibu sangat bangga sekali sama Mbak Kansa. Ingat pesan ibu, bolimo karo somano mulipo. Apa itu pun? Itu bolimo karo somano mulipo itu penguatan untuk diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, harus kita sama-sama memiliki kebersamaan kita. Terlebih kan kita manusia pasti perlu manusia lain. Jadi Mbak Kansa di kelas Kansa ibu sekarang pakai skala ya Mbak. Dari skala 1 sampai 10 perasaan Mbak Kansa itu sekarang apa? Kayak ya mungkin semua ini karena egoku aja sih Bu, karena aku lebih mendingin buat diem, nggak memulai komunikasi sama teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak punya teman di kelas. Mungkin di lain waktu aku mencoba buat ngobrol dengan teman-teman biar kayak dia mengerti aku dan aku juga bisa mengerti dia. Sama kayak di lingkungan lain, bukan di sekolah, aku juga sering ngobrol sama teman-teman, banyak teman. Aku juga belajar dari kesalahan yang main ego, nggak mementingkan teman di kelas, lebih mendingin diam. Jadi kayak aku belajar buat Menghargai belajar situasi. komunikasi aja sih. Ya. Belajar Berarti dari skala 1 sampai 10 berapa? dari skala 1 sampai 10 mungkin dari sesi konseling ini aku bisa 8 sih Bu. 8. Apa arti 8 bagi kamu itu? Kayak maksudnya mungkin kamu merasa lega atau mendapatkan solusi atau mendapatkan ide baru untuk berubah jadi lebih baik lagi dari ibu. Aku memilih 8 karena aku menjadi lebih tenang, karena dari yang aku main ego, dari aku yang mainnya ego, aku mementingkan ego sendiri daripada aku harus komunikasi sama teman-teman. Aku jadi memilih buat aku harus sih ngobrol, aku udah agak tahu jalan keluarnya aku sih. Ya bagus sekali Mbak Kansa, perasaan Mbak Kansa sekarang itu ibu sangat senang banget bahwa kamu itu udah tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan, tinggal bagaimana caranya melakukannya gitu. Ibu sangat bangga sekali sama Mbak Kansa. Ingat pesan ibu, bolimo karo somano mulipo. Apa itu Bu? Itu bolimo karo somano mulipo itu penguatan untuk diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, harus kita sama-sama memiliki kebersamaan kita. Terlebih kan kita manusia pasti perlu manusia lain. Jadi, ibu sangat senang dan bangga kepada kamu ya Mbak Kansa. Kamu udah tahu jalan apa yang harus kamu lakukan. Ingat baik-baik ibu pesan ibu tadi, bolimo karo somano mulipo. Jangan mementingkan diri sendiri dan keegoisan diri. Yes.
Dari situ kamu pahamkan bahwa kita juga manusia, perlu manusia lain untuk kita berinteraksi. Seperti ibu bilang tadi, menceritakan tentang masalah itu bukan kita membagi masalah kita terhadap orang lain, tetapi kita cuma mencari pendapat. Barangkali pikiran Mbak Kansa gini, tapi temannya Mbak Kansa gini. Kan kita kan hidup juga kan berbeda-beda kan Mbak Kansa. Belum tentu pikiran ibu sama pikiran Mbak Kansa itu sama gitu. Terus kamu ini sebenarnya ibu lihat-lihat bukan yang orang nggak bisa berteman, bukan di dalam kelas itu. Cuma kamu nggak bisa membuka tempat di tempat itu karena kamu nggak bisa menemukan dirimu sendiri. Iya, benar Bu. Sekarang ibu tidak terasa dan Mbak Kansa ini sudah lama cukup sesi konseling pada pagi hari ini. Ibu harap Mbak Kansa itu bisa berubah perlahan-lahan dan semoga Mbak Kansa bisa hadir lagi di sesi konseling pada minggu depan dan pertemuan yang akan datang lagi. Perubahan itu tidak harus besar Mbak Kansa. Ibu kan sudah bilang tadi bahwa berubah itu harus pelan-pelan, gak bisa langsung satu merubah kebiasaan karakter. Orang yang sudah biasa gini mau dirubah satu kali itu nggak akan bisa, siapapun itu Mbak Kansa. Yang penting kamu sudah mau memulai, itu bukti bahwa kamu udah mau berubah. Dan hari ini kamu sudah sadar, dan adanya kamu di sini kan betul-betul ingin mengikuti sesi konseling ini kan karena kamu ibaratnya gelisah, perasaan sedih yang kamu utarakan tadi kepada ibu. Terus langkah pertama yang apa yang akan kamu lakukan, yang paling penting ibu bisa mendengarin keluh kesah kamu sampai kamu bisa ada di titik ini Mbak Kansa. Terima kasih banyak dari ibu. Mbak Kansa udah luangkan waktu di sini. Selebihnya terima kasih. Iya Bu. Kansa, itu saja dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, Kansa berterima kasih dengan adanya sesi konseling ini. Kansa jadi tahu apa yang harus Kansa lakukan. Ya, semoga di sesi konseling berikutnya Kansa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mari saya antar. Silakan. Kalau kerjain tugas Mbak Kansa gimana? Saya sama Diva Bu. Oh, sama Diva. Gak apa-apa Mbak Kansa, selagi ojo ketawa. Gak peduli sama sekali ya. Yo. Aku wes ora ngerti me ngomong. Baik Mbak Kansa. Do ba 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 do do ba do do a do ba do ba do do ba do. Dan Waktu itu sebenarnya orangnya stres banget belum dari main kesana sini, tapi di saat aku di kelas itu saya marah sedikit. Damn!